Daya lenting membantu siswa untuk bangkit kembali dari kesulitan dan tetap fokus pada tujuan mereka. Nah, Bapak Ibu, menumbuhkan resiliensi artinya itu menumbuhkan bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan apa? Dengan daya lenting. Daya lenting itu adalah kekuatan, ketahanan diri kita terhadap segala permasalahan yang menghantam kita secara bersama-sama, baik itu dari murid kita maupun dari rekan sejawat, ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan daya lenting siswa? Ini bisa kita nanti terapkan Bapak Ibu, ya. Yang pertama dengan identifikasi kekuatan diri anak tersebut, karena setiap anak mempunyai ketahanan yang berbeda-beda, sama seperti kita. Ada yang sekali ditegur langsung sensitif, tidak mau lagi nangis, ya kan? Ada yang sudah ditegur berulang-ulang, tidak baik, besok baik. Karakter, ya. Jadi menghadapi anak-anak didik kita yang bermacam ragam karakter, begitu pun juga dengan rekan sejawat juga. Jadi kita harus mempunyai daya lenting yang kuat, baik itu di diri kita maupun di diri mereka. Kemudian yang kedua, bangun hubungan yang positif. Dengan apa? Dengan selalu menjalankan interaksi. Karena kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Kita makhluk sosial, jadi harus bersosialisasi biar tercipta hubungan yang baik. Memang tidak semuanya akan mendukung hal yang kita lakukan, tapi tidak apa-apa. Kita fokus pada yang mau, ya. Jangan fokus pada yang tidak mau. Kalau kita fokus pada yang tidak mau, maka kita tidak akan pernah memulai, ya. Pasti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang tidak mendukung, banyak ragamnya. Kemudian yang ketiga, mengelola stres, baik itu stres kita maupun stres siswa, karena mereka juga mempunyai akal dan pikiran. Yang keempat, tetapkan tujuan realitas. Apa yang mau kita capai sebenarnya? Mau bagaimana anak ini? Ya, kembali lagi tadi, anak-anak itu mempunyai karakter dan gaya belajar mereka masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bersama-sama mulai dari sekarang mencoba lebih dalam memahami, menggali lagi apa maunya mereka. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, ya, terutama dari segi mengelola emosi tadi. Masih sangat-sangat kadang masih lepas kontrol. Kalau sudah berulang-ulang masih juga terpancing, ya. Mari sama-sama nanti kita terapkan Bapak Ibu, ya. Selanjutnya saya speaking dulu, ya, biar semangat. Ini mulai kurang fokus sepertinya. Kita speaking, boleh berdiri Bapak Ibu, kita gagal nonton. Boleh, buat isinya kita gerakan seperti ini. Sambil angkat kaki ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 5 menurun sampai 1, ya Bapak Ibu. Bisa kita praktekkan. Ada yang boleh berdiri, kita semangat 45 dulu. Ya. Kita hitungkan dulu 5 kali, 5 kali lanjut kakinya dan 5 kali kanan, 5 kali kiri. Terus sampai ke hitungan ke 1, ya. Kita mulai Bapak Ibu dari semangat. Sedikit, ayo kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Yeay. Lemas, boleh disepertikan tangannya biar lebih merealisasikan, ya, tidak tegang. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita berusaha untuk menumbuhkan daya lenting. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir yang Di sini ada pikirannya
Low mindset dan fixed mindset. Ya, Pikir yang berkembang. boleh di nih pengertiannya. Untuk fixed mindset itu yaitu pemikiran yang tidak pernah mau berubah. Dia maunya seperti itu terus, tidak pernah mau mencoba apapun hal baru. Ya, jadi kalau misalkan ditunjuk Ibu Naili ikutin pelatihan di sana, nggak bisa. Ada yang Karena itu berpikir mindset. Ya, atau tetap. Bu Peggy, boleh Bu, itu apa namanya, buatkan proposal ini. Saya nggak bisa buat proposal karena tidak mau berubah. Pikirannya selalu di situ, menetap dan tidak mau berkembang. Itu bisa mindset ya. Nah, ini lawannya growth mindset, yaitu kemampuan untuk berkembang. Dia selalu ingin mencoba walaupun dia katakanlah tidak mampu pengalaman pertama dia, tapi dia mau berusaha. Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dapat diperoleh melalui usaha. Ya, jadi dengan berusaha semuanya bisa dilakukan dan dicapai. Nah, ini Bapak Ibu, pikiran fixed mindset dan growth mindset. Untuk kesuksesan, misalkan kalau yang pemikirannya tetap, saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau ada berbakat berarti tidak bisa kan? Kata-kata ini kan. Tapi kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Kalimatnya simpel tapi menumbuhkan apa namanya, keinginan di growth mindset ya. Bisa Bapak Ibu yang membedakan antara yang fixed dan grow ya. Kemudian untuk kegagalan, saya menyerah. Kalimat growth mindsetnya, saya akan coba. Jadi dia pernah jatuh, kalau menyerah kan mati 10 sampai 10 ya kan, tidak mau berubah lagi. Kalau growth mindset, saya akan coba lagi, walaupun gagal, coba lagi. Kemudian kesulitan, saya tidak bisa. Kalau growth mindsetnya, saya belum bisa. Berarti kalau belum punya keinginan, harapan untuk bisa. Begitupun ke anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung menjudge oh anak ini tidak bisa. Karena anak itu tidak mampu di akademik, tapi di dalam akademiknya mereka menonjol. Kemudian kalau kita menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Ini kalau kita mengeluh ya, mengapa masalah ini terjadi terus dengan kapan sudahnya? Nah, kalau kita berpikiran yang terbuka, solusi apa ya yang bisa saya upayakan untuk menghadapi masalah yang sedang saya hadapi? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kritik. Biasanya kalau kita kena kritik sakit hati ya Bapak Ibu ya, kalau kita berpikiran sempit. Ayo, badan tuh kurus sedikit, kalau bunian. Kalau kita ngambil hati kan berpikiran yang itu, pasti seimbang ya. Tapi kalau kita berpikiran terbuka, terima kasih, kasih senyum yang lebar. Nah, ya kasih gaya dulu. Saya akan memperbaikinya. Tapi entah besok, entah lusa ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi yang ini, saya pengen Bapak Ibu perwakilan buat kalimat yang tentang kesuksesan. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, kita langsung ucapkan saja tentang kesuksesan. Kalau pikirannya yang sempit bagaimana, kalau yang terbuka bagaimana? Atau boleh memilih salah satu dari yang 5 ini? Boleh? Saya kasih waktu sebentar untuk membuat kalimat mengaplikasikannya Bapak Ibu ya, dari yang setelah kita sampaikan tadi.
Top sekali Bu Desi, langsung 3 ya kalimatnya. Oke. Chat.